saya memang kepengen ke Baitullah, tapi saya sudah nggak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim. Puji syukur kehadirat Robbia, Bapak Ibu. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya mohon izin terlebih dahulu, tidak bermaksud untuk menggurui, untuk mucali ataupun sok komentar atau apalah bahasanya. Ya, saya hari ini mohon izin sekali kepengin sharing-sharing dengan Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelum kita sharing-sharing, alangkah indahnya kalau kita berkenalan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Mohon izinnya saya untuk berkenalan, karena katanya kalau tidak kenal tidak tahu, kalau tidak tahu tidak sayang, katanya seperti itu ya. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Zuhairatun Nikmah ya, panggilannya Zuha ya. Dan tempat tinggal saya ada di Sekarjala Margoyo Sopanting, dekat Kajen ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sampai sini, monggo saya aturi untuk pinang ya. Boleh cerita sedikit ya Bapak Ibu ya, biar kenal aja ya. Alhamdulillah saya di Armina ini baru sekitaran 4 tahunan ya, di tahun 2020, 4 tahunan ya. Sebelum itu sekitar 6 tahun yang lalu, saya boleh dibilang waktu itu saya mampu Bapak Ibu. Bahkan bukan ria ya, tapi memang saat itu suami saya punya kesibukan mempunyai rental mobil. Jadi mobil saya waktu itu banyak sekali, hampir 20 mobil ya. Dan pada saat itu pula banyak sekali yang mengingatkan saya ke Baitullah. Bahkan tetangga saya, saudara saya, sahabat saya, hampir semuanya mengingatkan saya ke Baitullah. Ada yang bilang, "Wes toh, mobilem dolo siji, dinggo daftar haji." Ada yang seperti itu. Banyaklah yang mengingatkan saya. Tapi saat itu apa yang saya lakukan? Pada saat saya diingatkan Bapak Ibu, saya menolak. Saya ngeles ya, atau alasan saya macam-macam waktu saya diingatkan. Ada yang alasannya belum mampu, ada yang rumahnya belum jadi, ada yang pokoknya banyak sekali alasan saya waktu itu. Nah, saya tahunya baru di Armina Bapak Ibu. Ternyata Allah itu pernah berfirman di dalam Al-Qur'an. Jika dalam waktu 5 tahun saja ya Bapak Ibu ya, sudah aku kasih kesehatan, sudah aku kasih rezeki, tapi belum mau ke rumahku yaitu Baitullah, maka rezeki itu akan diambil kembali. Bapak Ibu, rezeki yang kita miliki itu titipan apa miliknya kita sendiri? Titipan ya. Kalau yang nitip ambil lagi boleh nggak? Boleh. Nah, waktu itu singkat cerita, Allah kirimkan penipu. Kan yang namanya Allah ngambil itu kan macam-macam cara ya. Waktu itu Allah kirimkan penipu, dan singkat cerita saya collab ya. Singkat cerita saya collab. Bahkan rumah saya mau dilelang bank. Anak saya masih kecil-kecil waktu itu. Bahkan saya dikejar-kejar debt collector juga, hampir 3 miliar ya waktu itu. Dan saat itulah betul-betul saya nol ya. Ya tahu sendirilah Bapak Ibu, nasibnya orang yang bangkrut itu yang dulu pernah kaya, temennya banyak. Kalau kita pas punya uang, temennya banyak, tapi kalau pas kita nggak punya uang, ya pura-pura nggak kenal gitu ya. Takut kalau kita hutang sama dia gitu kan, biasanya seperti itu. Betul, itu yang saya rasakan. Jadi saya merasa kalau saya jalan ke pasar aja orang melihatnya, wong kere anyaran gitu. Saya merasanya seperti itu. Nah, dalam perjalanannya pada saat bangkrut, mungkin beberapa orang ada yang mengambil keputusan yang namanya waktu itu hutang 3 miliar, rumah mau dilelang bank gitu kan.
Mungkin ada beberapa orang yang berpikiran bunuh diri atau stres atau apa ya. Tapi waktu itu saya mengambil langkah yaitu memperbaiki ibadah saya. Dan pada saat itu saya ziarah, ya sepulang dari ziarah itu anak saya rewel minta makan, ya akhirnya saya berhenti di warung bersama anak-anak kemudian makan. Dan di sebelah warung makan itu ternyata ada yang pasang banner Bapak Ibu. Bannernya itu tulisannya cara mudah ke Baitullah. Waktu itu saya masih makan ya sambil baca itu kan. Ini tulisan kayaknya nggak bener deh yang nulis. Waktu itu saya begitu ya, saya kayak nggak percaya kok ke Baitullah mudah itu ya. Nah waktu itu saya mencoba karena saya tergelitik ya, akhirnya saya habiskan makan saya mendekati yang punya banner, saya langsung tanya, Pak, maksudnya waktu itu ada bapak-bapak ya di bawah banner itu, Bapak maksudnya tulisan ini apa ya, kok ada tulisan cara mudah ke Baitullah? Saya memang kepengen ke Baitullah, tapi saya sudah nggak punya uang gitu. Jadi betul Bapak Ibu kata pepatah, di saat kita mampu kita tidak mau ke Baitullah, maka suatu saat nanti datanglah masa di mana kita sudah mau tapi sudah tidak mampu. Ya, maka dari itu Bapak Ibu jangan sampai ya seperti itu ya. Naudzubillah. Ya. Nah, setelah itu beliau tadi yang saya temuin di bawah banner tadi, dia menawarkan seperti ini. Kalau kepengen tahu lebih jelas, Ibu masuk saja. Jadi waktu itu saya masuk dan ternyata di dalam ruangan itu banyak sekali tamu Bapak Ibu, banyak sekali orang gitu ya. Dan ada yang ceramah waktu itu di dalam situ. Saya juga bingung kan, ini majelis apa ya, membahas apa itu. Tapi saya waktu itu melakukan 4D. Jadi saya datengin majelisnya, saya duduk, saya diam dan saya dengarkan. Jadi datang, duduk, diam, dengarkan sampai selesai waktu itu. Saya betul-betul mengenolkan ya, saya dengarkan sampai akhir. Nah pada saat itu saya menangis Bapak Ibu. Pada saat ada nasyid Baitullah itu ya, saya menangis, saya teringat orang tua saya teringat ibunda saya. Ya Allah, begitu besar dosa saya ya. Mungkin salah satunya ini adalah Allah tunjukkan kepada saya bahwa ridho Allah adalah biridul walidainnya. Ridho Allah itu adalah ridho kedua orang tua saya. Waktu itu saya benar-benar kepingin sekali menebus dosa saya kepada orang tua saya, yaitu mengumrohkan mereka. Dan keluar dari majelis itu Bapak Ibu saya nangis, nggak bisa tidur gitu ya. Saya ngomong sama pasangan saya, sama suami saya, pokoknya saya harus daftarin orang tua saya pengen kasih hadiah ke mereka waktu itu. Dan saya pun ditegur sama suami, dapat uang dari mana itu ya, karena waktu itu memang posisi kita uangnya cukup untuk makan saja itu ya. Tapi saya betul-betul kepingin dan saya perjuangkan. Dan waktu itu saya nggak bisa tidur karena suami saya bilang mau hutang sama siapa lagi gitu. Suami saya bilang begitu karena ya tahu sendiri lah Bapak Ibu ya, namanya kita sudah keadaan bangkrut itu siapa sih yang mau percaya gitu ya. Saya berpikir ulang. Pada saat itu saya kalau nggak salah sekitar habis lebaran ya, ketemu Armina itu. Saya langsung teringat anak-anak saya. Kalau lebaran itu biasanya kalau anak-anak kecil-kecil itu kan dapat sangu ya, dapat wisit ya. Saya teringat anak-anak saya punya tabungan, ya tabungan wisit itu. Akhirnya saya pinjam ke anak-anak. Waktu itu anak saya 4 Bapak Ibu ya. Waktu itu terkumpul 980.000 ya, itu receh-receh gitu, ada 5.000, 2.000, 10.000 ya, 20.000 itu kan. Terkumpul 980. Jadi saya cari receh-receh lagi biar genap 1 juta itu waktu itu. Nah, di paginya saya langsung tabungkan ke Armina. Saya cuma malamnya itu sholat tahajud, saya cuma bilang sama Allah, ya Allah, saya punyanya cuma ini, tapi saya kepingin ya Allah, karena saya tahu Allah tidak melihat berapanya, tapi melihat kekuatan niat saya. Waktu itu saya kepingin sekali meniatkan untuk mengumrohkan keluarga saya.
Jadi untuk mengumrohkan ibu saya, keluarga saya, dan orang-orang yang saya cintai. Itu waktu itu. Bayar 1 juta tapi mintanya banyak ya. Dan saya waktu itu yakin sekali Bapak Ibu. Alhamdulillah paginya disetujui sama suami, akhirnya saya nabung di Armina. Nah, di situ saya dibina karena saya betul-betul dunia baru ya. Saya belum pernah umroh gitu kan, tapi kok di sini saya gimana caranya saya nggak tahu, tapi enaknya di sini kita ada pembinaan, ada pendampingan itu ya. Akhirnya saya diajarin, didampingin sampai alhamdulillah luar biasa ya, percepatan sekali. Hanya dalam waktu 5 bulan saja Bapak Ibu ya. Alhamdulillah saya bisa mengumrohkan orang tua saya, dan bukan hanya itu saja, saya dan suami saya pun ikut serta. Keren nggak? Saya jadi merinding ya Bapak Ibu. Artinya gini, ya Allah, ternyata pada saat saya meniatkan untuk orang lain, di saat itulah Allah membantu kita itu. Di saat saya kepingin mengumrohkan orang tua saya, disitulah Allah mau mengumrohkan kita. Keren nggak Bapak Ibu? Nah, itulah yang ditanamkan kita semua, para mitranya Armina. Ya, jadi kita niatkan untuk orang lain, disitulah Allah akan membantu kita. Luar biasa Bapak Ibu. Kok bisa sih Mbak seperti itu ya? Itulah Armina. Armina ini berdiri sejak tahun 90 ya. Ini travel umroh haji Bapak Ibu. Travel umroh haji yang berdiri tahun 90, berarti sudah 30 tahun ya, luar biasa. Dan luar biasanya lagi, dia ini pemberangkatannya setiap hari. Bahkan setiap hari ini pula minimal 1 pesawat. Artinya bisa Bapak Ibu artikan sendiri ya. Travel umroh haji setiap hari memberangkatkan 1 pesawat gitu kan. Itu kalau nggak travel besar nggak mungkin gitu. Ya, setahu saya memang Armina itu memang satu-satunya travel terbesar ya. Alhamdulillah saya di Armina ini sudah 4 tahun. Alhamdulillah kata teman-teman yang hitung, saya umrohnya sudah 18 kali Bapak Ibu. Subhanallah, keren nggak? Saya awalnya nggak nyangka kok bisa ya berkali-kali. Itulah luar biasanya ya. Disinilah kita yang terkendala biaya bisa terbantu ke Baitullah. Selanjutnya, bagaimana caranya Mbak Zuha gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu, Armina ini travel umroh haji seperti travel-travel yang lainnya. Cuma Armina ini mempunyai program solusi bagi yang terkendala biaya juga ya. Beda kalau travel lain. Kalau travel lain itu dia melayani yang punya uang. Nah, padahal Baitullah itu milik siapa saja, betul nggak? Maksudnya gini, yang perintah kita untuk segera ke Baitullah itu siapa? Allah. Yang nyuruh kita ke Baitullah itu Allah ya. Bahkan hukumnya wajib gitu ya. Kan rukun Islam itu 4 apa 5 Bapak Ibu? 5 ya. 5 ini syahadat, sholat, puasa, zakat, umroh, haji. Nah, 5-5-nya hukumnya apa? Wajib. Kan bila mampu. Ya kan biasanya gitu ya. Bila mampu itu kan. Nah, saya baru tahunya juga di Armina. Saya dulu gitu Bapak Ibu. Kan bila mampu gitu kan. Ternyata ilmunya lain Bapak Ibu. Di Armina ini dijelaskan. Nah, ternyata memang iya betul gitu ya. Jadi mampu, kategori mampu itu bukan hanya mampu harta saja, tapi mampu fisiknya juga, kesehatannya juga, ilmunya juga gitu loh. Nah, jadi ibaratnya gini, kalau kita sehat ya, sholatnya wajib nggak? Puasanya wajib nggak? Zakatnya wajib nggak? Umroh hajinya wajib ya. Kalau kita sakit, misalkan kita puasanya nggak kuat nih, misalkan nggak puasa, nanti kalau sehat dikodok bisa nggak? Bisa ya. Artinya gini, kita tahu sendiri haji itu kan antriannya panjang ya. Haji reguler itu antriannya panjang. Kalau misalkan Bapak Ibu mampunya saat ini bayar daftar, kan baru daftar ya itu Bapak Ibu 25 juta, itu baru daftar. Kita baru daftar 25 juta. Itu harus ngantri sekitar 25 tahun. Apalagi ini ada lockdown, pasti mundur lagi ya jadwalnya. Nah pada saat mampu ini Bapak Ibu usianya 50 gitu loh. Pada saat daftar hajinya usia 50. Berarti berangkatnya usia berapa? Sekitar 75-an ya. Padahal Rasulullah meninggal usia 63. Berarti dikasih bonus ya Bapak Ibu ya. Nah, yang saya bahas bukan bonusnya. Yang saya bahas kira-kira
fisiknya hari ini usia 50 sama fisiknya nanti usia 75 tahun sama nggak kira-kira? Beda jauh ya. Apalagi kalau usia sekitar 50 tuh pasti yang sholatnya lututnya sakit lah, yang apalah, pasti banyak ya penyakitnya nih. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ya belum punya dana untuk daftar haji, minimal bisa ke Baitullah ya, minimal bisa ke Baitullah. Karena kan kita nggak tahu usia kita sampai kapan, apalagi ada corona seperti ini, katanya konon isunya mau kiamat gitu ya. Ya minimal lah kita bisa ke Baitullah. Tapi kan Baitullahnya di lockdown Mbak. Ya minimal Bapak Ibu kita daftar dulu. Artinya gini, Islam itu mudah ya. Kalau kita niat baik, pasti langsung dicatat sama malaikat sebagai amal ibadah kita, betul nggak? Nah, itu enaknya. Jadi kalaupun Bapak Ibu ini candaan aja ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ini sudah daftar haji atau daftar umroh itu ya. Ternyata lockdownnya masih tutup gitu ya. Dan ternyata pada saat lockdownnya sudah dibuka lagi, Bapak Ibu sudah meninggal. Minimal kalau misalkan kita sudah meninggal, malaikat tanya kan misalkan, kok nggak umroh haji? Gitu kan. Nah kita tinggal ngomong sama malaikat, kan saya sudah daftar malaikat. Ibaratnya seperti itu, sudah dicatat kan? Itu enaknya Bapak Ibu ya. Minimal kita daftar dulu lah ya. Biar apa? Biar kalau nanti ada pertanggungjawabannya kita sudah tercatat gitu. Salah sendiri sudah dicabut nyawanya itu kan sudah daftar. Tuh. Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya. Itu maksudnya. Oke lah hari ini kita sehat, tapi kan nggak tahu nantinya, gitu ya. Nah, keduanya mampu dalam segi ilmunya. Itu kan mampu dalam segi fisik ya, tenaganya. Karena yang namanya umroh haji kan butuh tenaga ya. Ada wukuf di Arafah, ada balang jumroh, ada di Musdalifah mabit gitu ya, dan sebagainya. Itu pasti harus punya tenaga ekstra. Nah, kembali lagi kalau itu tadi mampu dalam segi tenaganya. Yang kedua mampu dalam segi ilmunya. Bapak Ibu, apa sih maksudnya mampu dalam segi ilmunya? Itu maksudnya gini, kita kan ini kondisi berakal ya. Lawannya itu tidak berakal alias nyun sewu ya, mohon maaf, gila misalkan. Kalau gila itu sholatnya wajib nggak? Puasanya wajib nggak? Umroh hajinya wajib nggak? Enggak ya. Berarti kalau kita berakal, sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, umroh haji juga wajib ya. Nah yang terakhir adalah mampu dalam segi hartanya. Bapak Ibu yuk dicek. Selama kita lahir sampai hari ini Bapak Ibu, Allah sudah karuniakan rezeki sama kita. Kalau misalkan dibilangkan dengan uang, itu kira-kira kalau misalkan ya umroh haji sekitaran 30 juta. Nah kita presentasi aja. Kira-kira rezeki yang sudah dikasih Allah kepada Bapak Ibu dari mulai lahir hingga saat ini ketemu saya, itu rezekinya kurang dari 30 juta apa lebih? Ayo ngaku, jujur Bapak Ibu, pasti lebih kan? Nah berarti kalau kita sudah dikasih rezeki lebih, intinya mampu apa mampu banget? Mampu banget ya. Nah ini yang banyak orang nggak tahu. Saya dulu juga gitu Bapak Ibu ya. Yuk kita segera hadir ke Baitullah. Nah Bapak Ibu, itu tadi ya, mampu itu ada 3 kategori. Mampu tenaganya alias sehat, wajib ke Baitullah. Mampu ilmunya, wajib ke Baitullah. Mampu hartanya juga wajib ke Baitullah. Karena hitungannya tadi kita mampu dalam segi harta ya kan, Allah sudah ngasihnya banyak ya. Makanya tadi Allah berfirman, dalam waktu 5 tahun sudah aku kasih kesehatan, sudah aku kasih rezeki, belum mau ke rumahku, maka rezekinya diambil kembali. Jangan sampai seperti saya ya Bapak Ibu ya. Ini. Nah, tapi luar biasanya di Armina ini kita dikasih solusi Bapak Ibu. Bukan hanya diingetin ke Baitullah, karena sebetulnya Bapak Ibu kan sudah tahu ya, kalau umroh haji itu yang nyuruh Allah, yang menghendaki kita ke Baitullah siapa? Allah. Yang kasih rezekinya siapa? Allah juga. Berarti kalau yang menyuruh Allah, yang kasih rezeki Allah, Baitullah milik Allah, yang memampukan Allah, berarti kita semua boleh dong ke Baitullah. Boleh kan Bapak Ibu? Bukan hanya orang mampu saja, bukan hanya orang yang punya jabatan saja, berarti siapapun boleh ke Baitullah, betul ya? Walaupun itu pemulung, boleh nggak ke Baitullah? Walaupun itu belum punya rumah, boleh nggak ke Baitullah? Walaupun itu hutangnya banyak, boleh nggak ke Baitullah? Wajib kalau kata saya.
Bapak Ibu kalau punya hutang, yuk segera ke Baitullah, insya Allah lunas hutangnya setelah pulang ya. Kok bisa? Bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah menjamin, siapa yang menjadi tamuku, yang pertama dosanya dihapus. Jadi pulang umroh, pulang haji itu bagaikan kayak bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Keren gak Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu dosanya mau dikumpulin nanti kiamat, apa dihabisin dulu dari sekarang? Ayo. Kalau saya maunya dihabisin sekarang ya. Yang kedua, Allah janji siapa jadi tamuku, apapun yang diminta dikabulkan. Apapun Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu doa di maqamul ijabah ya, dengan keyakinan penuh, dengan khusyuk, insya Allah diijabah ya. Jangankan cuma lunas hutang, Allah bisa ngasih apa saja Bapak Ibu ya. Ini jadi dosanya dihapus, doanya dikabulkan. Yang terakhir Bapak Ibu keren lagi, Allah janji siapa yang mau jadi tamuku, biayanya diganti Bapak Ibu. Keren nggak? Percaya nggak? Bapak Ibu boleh cek deh, orang yang pulang umroh pulang haji itu tambah kaya apa tambah kaya? Tambah kaya ya. Ada pulang umroh lagi, ada nggak? Ada pulang haji beli tanah, ada nggak? Ada Bapak Ibu ya. Ini luar biasanya. Berarti Allah itu betul-betul mengganti itu ya, mengganti biayanya. Nah, kalau misalkan Mbak, kok tetanggaku ada sih yang pulang haji malah habis-habisan itu. Nah, ini yang dipertanyakan Bapak Ibu. Niatnya lillah apa lilwah ya. Ini ya harus hati-hati ya Bapak Ibu. Jangan sampai ria ya. Jadi ada kan orang itu kepengennya haji, pengennya cuma dipanggil Bu Haji. Jadi pulang haji kalau nggak dipanggil Bu Haji marah-marah. Ini ya. Jadi dia kepengennya cuma sebagai lilwah tadi ya. Jadi hati-hati, yuk kita niatkan untuk lillah, yaitu sebagai makhluknya Allah yang memang berkewajiban untuk mengunjunginya. Nah, ibaratnya apa sih Bapak Ibu? Kenapa sih kita disuruh ke sana gitu ya? Sebetulnya Allah itu cuma kepengen tahu kok seberapa sih cinta kita kepadanya. Itu saja sih sebetulnya ya. Kan butuh perjuangan ya kalau cinta. Contoh nih Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan sebelum menikah nih, lagi pacaran lah ya, ta'aruf gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah cinta, kira-kira misalkan mau ke rumahnya diperjuangkan nggak kira-kira? Diperjuangkan nih. Misal ya Bapak Ibu, bapaknya mau apel nih ke rumah calon istrinya ya. Ternyata di dalam perjalanannya bannya bocor Bapak Ibu. Terus ditambal ya kan? Pakai jalan lagi bocor lagi, ditambal lagi. Nah kira-kira mau dilanjutin nggak? Ini sudah 2 kali bocor loh. Tetap mau dilanjut ke rumahnya calonnya tadi apa balik pulang? Ayo Bapak Ibu. Kalau cinta beneran gimana? Pasti diperjuangkan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau sudah cinta, walaupun dalam perjalanannya terseok-seok, pasti diperjuangkan ya. Ini loh Bapak Ibu, Allah itu hanya kepengen tahu ya, kita sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat. Nah terakhir nih Allah pengen buktiin, kamu cinta mana? Cinta dunia apa cinta saya? Ibaratnya seperti itu ya. Makanya ada yang ngomong gini, ke Baitullah itu biasanya hubungannya sama iman atau iman-eman gitu. Eman-eman apa? Iman gitu ya. Kembali lagi ke Bapak Ibu semuanya ya. Kalau saya minimal bisa ke Baitullah walaupun sekali seumur hidup. Kenapa? Ya itu tadi, sebagai tanda bukti saya bahwa saya betul-betul cinta kepada Allah ya. Oke lanjut ya Bapak Ibu ya. Kemudian terus gimana Mbak caranya di Armina itu kan. Nah di Armina ini luar biasa Bapak Ibu. Tadi kan saya sudah cerita ya, kalau di Armina itu melayani bagi yang terkendala biaya. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kepengen ke Baitullah ya, karena yang tidak antri itu kan umroh ya, walaupun ini lockdown, tetap saja pendaftaran dulu nggak apa-apa ya. Pendaftarannya berapa Mbak kalau umroh? Jadi pendaftarannya itu 3.500.000. Nah kalau belum ada 3.500.000 gimana? Bapak Ibu boleh dengan menabung ya. Nabungnya gimana caranya? Nabungnya nanti kita kirim rekeningnya, Bapak Ibu nanti ada buku tabungannya ya. Jadi semuanya transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini kalau nabung. Nah kalau nabung kan berarti kita punya uang sisa ya Bapak Ibu ya. Nah kalau saya posisi waktu itu saya collab ya. Jadi saya nggak ada uang buat nabung, buat makan sehari-hari saja pas-pasan gitu ya. Saya mengambil program solusi yang kedua
ya. Oh, yang pertama itu tunai ya. Jadi Armina pun melayani bagi yang sudah siap dananya. Langsung cash, pilih paketnya, berangkat bisa. Tapi untuk lockdown sementara ini libur ya. Mudah-mudahan nanti lockdownnya segera berakhir dan pemberangkatannya mulai aktif lagi ya. Tapi mulailah dari sekarang Bapak Ibu, karena kan nggak tahu, mungkin kalau lockdown nanti dibuka bisa jadi umrohnya waiting list ya. Daripada nanti kita nunggu lama lagi, mendingan kita pelunasannya sekarang, nanti tinggal berangkatnya. Itu lebih aman ya, biar kita dapat waiting list dulu gitu kan. Nah, itu kalau tunai. Saya nggak mungkin tunai lah, kondisi saya waktu itu kan betul-betul nggak ada gitu ya. Terus yang keduanya tadi nabung. Saya juga nggak bisa nabung karena makanan untuk sehari-hari saja pas-pasan gitu ya. Nah yang ketiga apa? Yang ketiga ini bisa jadi umrohnya Bapak Ibu gratis. Gimana caranya? Jadi Armina ini Bapak Ibu, begitu kita mendaftar ya, kita ini diajak kerjasama ya. Kalau Bapak Ibu mendaftar 3,5 tadi, Bapak Ibu akan dikasih hak usaha, diajak kerjasama. Kira-kira kerjasama boleh nggak Bapak Ibu? Boleh lah ya. Nah ini sama untungnya, win-win ya, win-win solution ya. Jadi gini Bapak Ibu, kita di sini diajak untuk menjadi perpanjangan tangan Nabiullah Ibrahim dan Rasulullah, yaitu mengajak orang ke Baitullah ya. Nah pada saat ada pendaftaran, wasilahnya Bapak Ibu ya, misal ada pendaftaran 3,5, wasilahnya Bapak Ibu ini dikasih ujroh atau hadiah sama Armina 1.350.000. Nah ini dari mana uangnya? Kan ini kan buat ibadah Mbak, harus jelas dong 1.350.000 nih halal nggak gitu kan. Nah Bapak Ibu ini luar biasanya. Nah yang perlu Bapak Ibu ketahui, semua travel umroh haji itu pasti ada yang namanya dana marketing ya kan Bapak Ibu. Dana marketing itu pasti ada. Nah yang dapat biasanya siapa? Yang dapat itu biasanya ya pegawai travelnya tadi ya. Kalau Bapak Ibu misalkan daftar ya, yang dapat pegawainya gitu ya. Nah, kalau di Armina enggak Bapak Ibu. Siapapun yang mau diajak kerjasama, terus dia mereferensikan orang yang daftar 3.500.000, Bapak Ibu lah yang dapat 1.350.000. Dari mana uangnya? Mbak, kok ini kayak umroh dibisniskan sih gitu ya. Biasanya ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Nah jadi gini Bapak Ibu, dana marketing ini itu seperti contoh ya, sholat itu bayar apa gratis Bapak Ibu? Gratis kan. Nah yang bayar apanya? Rukuhnya bayar, sajadahnya bayar ya kan Bapak Ibu. Kira-kira yang jualan rukuh boleh nggak ngambil untungnya? Apa kita harus ngata-ngatain yang jualan rukuh? Mbak, kamu ini jualan rukuh, membisniskan sholat, apa seperti itu? Enggak kan Bapak Ibu? Nah sama, jadi umroh haji itu bayar apa gratis? Gratis Bapak Ibu. Jadi umroh itu tawaf, sa'i, tahallul, itu umroh. Kalau haji ditambah balan jumroh, wukuf Arafah, mabit di Mina, Musdalifah, itu kalau haji. Jadi ibadahnya gratis. Nah karena kita di Indonesia butuh yang namanya tiket pesawat, butuh hotel, butuh makan. Nah ini loh, kira-kira Armina ambil untungnya nggak Bapak Ibu? Ambil. Nah keuntungan ini dibagi sama kita, itu yang dinamakan dana marketing ya. Tapi enaknya kita tidak harus jadi pegawainya. Itu. Jadi niatnya tadi di awal kita daftar sendiri, berarti niatnya apa? Ibadah. Tapi ditambahin ada usahanya. Enak nggak? Ini loh yang saya alhamdulillah dalam waktu 5 bulan bisa mengumrohkan orang tua saya, bahkan bukan hanya orang tua saya saja, saya sama suami juga bisa ikut serta. Nah itu Bapak Ibu yang kepengen, monggo ya, kami siap membantu Bapak Ibu.